melakukan wawancara. Kebetulan saya dan Ibu Agi ini kita punya tugas modul 3.1 yang memang kita harus wawancarai kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya dan Ibu Agi akan langsung wawancarai. Ada 8 pertanyaan Pak, jadi nanti diawali oleh Ibu Agi dari pertanyaan 1 sampai 4 dan saya akan melanjutkan dari pertanyaan 5 sampai 8 yang berhubungan dengan kasus dilema etika atau rujukan moral yang pernah terjadi di sekolah. Pengalaman Bapak seperti apa, dan kita mohon untuk keterangannya dari Bapak terkait kasus-kasus tersebut. Nah, saya langsung ke Ibu Age untuk memulai wawancaranya. Silakan Ibu Age. Baik, Pak Ibnu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin yang ingin kami tanyakan di sini mengenai kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, makasih Pak Ibnu dan Ibu Agriani. Berbicara masalah dilema etika dan rujukan moral itu kan terdiri dari dua situasi. Dalam pengambilan keputusannya dia berbeda. Dilema etika itu dia situasi pengambilan keputusan antara benar dan yang benar. Sedangkan rujukan moral itu dia memilih antara yang benar dan salah. Berangkat dari itu, kondisi yang terjadi di sekolah kita ini atau di SMK Negeri 4 Buri yang sering kita alami adalah yaitu dilema etika. Salah satu contoh yang terjadi, sekolah kita ini kan sekolah kejuruan. Selama ini kita sudah memproduksi daripada beberapa jenis yang diterbitkan oleh siswa-siswa yang ada di sini. Produk. Dari produk itu setelah dipasarkan di masyarakat belum memenuhi standar yang sesuai dengan prosedur pembuatannya atau dalam prosedur MUI. Oh iya, betul. Yang kedua yang sering kita dapatkan dalam misalnya pada saat pelaksanaan ulangan. Dalam pelaksanaan ulangan itu, baik ulangan tengah semester maupun semester, tidak semua siswa itu mengerjakan hasil pekerjaannya itu berdasarkan hasil kemampuan masing-masing. Bahkan masih terdapat ada siswa yang menyentik daripada pekerjaan orang lain. Iya, rekan, betul Pak. Dari situ, dari dua kejadian ini harus perlu kita analisa secara bersama. Pertama, bagaimana kira-kira hasil produk yang dihasilkan oleh siswa SMK Negeri 4 Buru itu setelah tiba di masyarakat, kita tidak dikomplain dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, bagaimana dengan siswa kita setelah misalnya pada saat melaksanakan ulangan baik tengah semester maupun semester, mereka betul-betul dalam melaksanakan ulangan itu secara mandiri, artinya tidak menyontek pekerjaan orang lain. Dari situ kita secara intern harus kita mengidentifikasi masalah itu. Dalam mengidentifikasi masalah itu, kepala sekolah tidak bisa diidentifikasi tersendiri. Mengidentifikasi masalah itu harus diadakan rapat intern, rapat tingkat sekolah. Boleh, ya silakan. Baik, dari rapat intern sekolah ini, kepala sekolah masih mengundang dulu guru-guru dan tenaga kependidikan. Kita mengidentifikasi bagaimana cara sekolah supaya anak-anak itu mereka belajar dengan giat, supaya setelah ulangan itu mereka tidak saling menyontek. Setelah kita rapat secara intern sekolah, maka kita melaksanakan rapat bersama orang tua siswa, yaitu rapat antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa. Mendekan kepada orang tua siswa agar memperhatikan anak-anaknya setelah kembali di rumah untuk belajar baik-baik. Kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kan dalam mengambil keputusan seperti yang kita jelaskan dari awal tadi, tidak boleh walaupun dia kepala sekolah itu pintar atau segala macam cerdik, cerdas, tapi tidak serta-merta mengambil keputusan secara tersendiri. Kita lihat ide masalahnya.
dari masalah itu kita identifikasi. Misalnya seperti kejadian siswa menyontek ulangan. Berarti ini kan berhubungan langsung dengan kurikulum dan kesiswaan. Jadi kepala sekolah mengundang vakasi kesiswaan, mengundang vakasi kurikulum. Pertama, siswa tadi menyontek hasil pekerjaan orang lain itu ada kaitannya dengan program kerja kesiswaan karena dia sudah melanggar moral di situ. Ketika. Yang kedua, apa hubungannya dengan kurikulum? Kurikulum masih terdapatkan siswa yang masih dalam proses ulangan, dalam hal ini merupakan bagian kegiatan belajar mengajar ini, dia masih menyontek hasil pekerjaan orang lain. Dari situ setelah kesiswaan dan kurikulum bersama kepala sekolah berembuk mencari solusi jalan terbaik. Bagaimana supaya kejadian-kejadian seperti apa tadi macam pengambilan keputusan apa segala macam itu harus dikompromikan secara bersama. Berarti Jadi memang ada kuncinya pertama itu kita identifikasi masalah setiap yang terjadi. ada nilai-nilai kebajikannya di situ memang tidak jujur ya. Betul. Dari siswa itu tidak jujur, kemudian bertanggung jawab. dari kurikulum juga harus bertanggung jawab terhadap itu ya Pak ya. Baik, yang berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Artinya langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan selama ini baik kejadian terjadi dari segi dilema etika maupun tuntutan moral itu pertama-tama sekolah mengadakan rapat. Dari rapat ini kan kita mengidentifikasi permasalahan yang terjadi atau yang kita alami. Dari setelah kita identifikasi, kita harus juga menentukan pihak-pihak yang terkait dalam mengidentifikasi masalah ini. Habis itu juga setelah kita menentukan pihak-pihak yang terkait, harus juga kita mencari informasi. Iya, fakta-fakta yang ada. Habis itu setelah kita mencari informasi yang terkait, kita juga harus menentukan opsi yang terbaik. Habis opsi yang terbaik, maka lahirlah penentuan daripada komitmen pribadi. Setelah itu misalnya setelah komitmen pribadi kita sudah bisa menjali gambaran dia punya dampak. Setelah kita dapatkan dia punya dampak, habis itu kita ubah sudut pandang. Jadi sebelum mengambil keputusan memang langkah-langkah seperti itu harus Ya harus seperti itu. Jadi di sini kita harus berkolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan untuk dalam mengambil keputusan. Jadi yang paling penting sekali dalam pengambilan keputusan ini orang tua siswa itu harus terlibat langsung. Iya. Kolaborasi antara sekolah dengan Karena ini berhubungan langsung dengan mereka punya pendidikan. Iya, betul. Saya lanjutkan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Artinya langkah-langkah yang paling efektif itu yang kita ambil dalam mengantisipasi dari situasi yang terjadi ini. Artinya pertama kita bisa meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan etis. Mengapa seperti itu? Dalam pengambilan keputusan ini kan tidak dilaksanakan secara sepihak, tapi perlu hubungan yang erat antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa dalam hal ini komite. Betul. Yang kedua, kita harus perlu mengubah cara pandang dalam menghadapi dilema etika tadi. Yang ketiga, kita dari sini kan bisa melahirkan pemimpin yang objektif, adil dan inspiratif. Artinya setelah diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti ini kan apapun yang terjadi pimpinan di sekolah atau kepala sekolah harus mengambil bagian atau turun tangan untuk mengantisipasi masalah-masalah ini supaya tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Jadi memang lebih efektif kalau ada kombinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak seperti komite, orang tua. Karena memang kita tidak bisa langsung ambil keputusan begitu saja. Gitu. Pak, Ya. dari saya cukup sampai di sini, nanti dilanjutkan sama Kak Ibu. Iya Pak, baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bu AG Pak. Yang berikutnya itu
apa saja yang memang selama ini menjadi tantangan dalam Pak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi Pak sampaikan, seperti siswa menyontek pekerjaan temannya, seperti itu. Hal-hal yang Yang sering memang saya, jadi tantangan itu, tantangan utama. hal-hal yang sering saya temukan itu pada umumnya di sekolah, karena anak-anak didik kita itu kan kalau kita lihat dari asal usul keluarga itu dia dikategorikan heterogen. Nah, heterogen artinya masing-masing suku itu ada. Betul Pak. Iya, Masing-masing itu suku siswa ada. kita memang begitu, betul. Kapan berbicara masing-masing suku itu, otomatis karakter sosialnya itu berbeda-beda. Iya. Ada orang tua siswa sudah mengerti dengan pendidikan, ada yang antara mengerti dan belum mengerti, bahkan ada yang belum mengerti. Ketika misalnya kita mendapatkan siswa misalnya mau nyuntik atau segala macam, kita undang orang tuanya, kadang-kadang orang tuanya tidak setuju, Iya. atau bahkan tidak hadir atau memenuhi undangan daripada pihak sekolah. Betul Pak. Dan itu Pak, sering kita alami. Iya betul Pak, itu sering kita alami. Jadi sekarang tugas daripada pihak sekolah itu bagaimana kita mengubah sudut pandang kita Iya. terhadap hal ini. Jadi perlu mungkin kita adakan rapat besar-besaran supaya kita memberi pencerahan atau sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai mereka, keadaan mereka punya anak di sekolah. Jadi memang tantangan utama karena keberagaman itu. Keberagaman. Masing-masing punya karakter, belum lagi pengaruh dari suku budaya dan Suku lain-lain. budaya berbeda. Kalau seandainya siswa kita ini mungkin homogen, Iya, kayak di kota-kota Nah. besar, iya betul. homogen asalnya homogen, Betul. karakternya kan sama. Iya, kayak satu kampung saja begitu, satu negeri. Iya. Jadi mungkin untuk mengantisipasi masalah yang terjadi mungkin hanya satu arah. Tapi karena ini heterogen, segala macam karakter. Jadi ini juga kita kerepokan ke bawah belakang. Iya betul. Jadi itu memang Contoh tantangan. saja untuk kecil, macam katong kita guru-guru yang ada di sekolah. Guru-guru kan kita homogen, heterogen. Iya. Macam Pak Ibnu dari Ambon, macam Ibu Agriani dari Untuk NTT, macam saya dari Buton. Otomatis karakter sosial kita itu berbeda-beda. Iya. Karena karakter sosial itu dia sudah tercipta di lingkungan keluarga kita sendiri sejak ada di Betul. muka bumi. Betul. Oke, baik Pak. Berikutnya saya lanjutkan lagi. Nah, terkait dengan kasus-kasus tersebut, apakah memang untuk penyelesaian masalahnya itu dalam mengambil keputusan, apakah memang ada jadwal tertentu yang Pak atur dulu, atau memang pada saat itu juga, contoh pada saat anak itu nyontek di satu jam itu langsung memang diselesaikan pada hari itu, atau memang dilihat waktu yang memang pas atau diatur sebagaimana? Begitu. Jadi tergantung daripada kondisi pelanggaran yang terjadi Iya, atau masalah yang terjadi. Betul. Kalau mungkin masalah yang ringan-ringan mungkin pada hari itu juga langsung Iya. kita atasi. Betul, karena memang kalau anak-anak rajin kita tidak mesti keluarkan. Betul. Kalau cuma hanya menyontek ini kan palingan kita memberikan teguran pada hari Iya, itu. kemudian setelah itu baru di. Atau tidak mungkin siswa yang bersangkutan kita panggil di ruang BK, kita Iya. hadirkan wakase kesiswaan, pembina OSIS dan guru BK itu sendiri. Betul. Kita memberikan nasihat, motivasi terhadap anak tersebut supaya ketika ulangan di hari berikutnya tidak diulang lagi. Lain hal dengan pelanggaran yang sudah berat, itu berarti harus kita jadwalkan. Artinya jadwalkan di sini kan tidak mungkin sekolah langsung ambil secara tuntas. Harus kita hubungi dulu orang tua siswa yang bersangkutan. Betul. Jadi memang tergantung kondisi kasusnya ya. Kondisi Bisa saja kita ambil keputusan saat itu juga, atau memang kita lihat waktu yang pas dengan mengundang orang tua mereka dan sebagainya. Oke, baik Pak. Berikutnya lagi dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus yang tadi Pak sudah sampaikan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memang selama ini mempermudah atau membantu Pak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang jelasnya pasti ada. Iya. Di sekolah kan ada wakase kesiswaan, Iya, ada kesiswaan, betul. ada pembina OSIS. Iya. Walaupun kita tidak memiliki guru BK yang permanen atau yang istilahnya sesuai dengan dia punya kompetensi disiplin ilmu di situ, tapi kita tugaskan juga guru yang ada hubungannya dengan BK macam PPKN. Itu kan berbicara masalah moral dan alat, itu wajib. Yang kedua juga kan kita juga kan di sekolah ada istilahnya perkumpulan komite. Iya, betul. Kita punya komite untuk memang Komite juga kan membantu. Iya, ada suatu faktor-faktor yang memang paling berpengaruh, karena kalau memang langsung kepala sekolah berarti otomatis fungsi mereka itu kan tidak terlaksana dengan baik. Jadi memang kita harus kolaborasi dalam menangani hal-hal kecil seperti itu, bahkan dengan kasus-kasus yang lebih besar lagi. Oke, baik Pak, terakhir dari saya dan memang Ibu Aga juga,
Jadi dari semua hal yang barusan Pak sampaikan itu, dalam hal ini kasus yang tersebut yang Pak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang memang Pak dapat petik dari pengalaman-pengalaman tersebut dalam mengenai kasus-kasus tersebut? Ya, dari pengalaman itu yang kita Atau ada petik pembelajaran apa gitu? artinya pertama kan secara tidak langsung kita bisa ada peningkatan hubungan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena setiap masalah yang dilakukan oleh siswa, kalau tidak bisa diatasi secara tersendiri oleh pihak sekolah, kan kita mengundang orang tuanya. Nah, setelah kita orang tuanya hadir di sekolah, kita menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, dan yang kedua, pihak sekolah juga ada kesempatan untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tua Iya, siswa. betul. Artinya pihak sekolah mengenal persis daripada orang tua daripada kita punya siswa. Setelah kita kenal kan hubungan secara emosional maupun hubungan pribadi itu secara pribadi kan pasti tercipta dengan sendirinya. Yang kedua, dengan sendirinya kepala sekolah akan bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Betul. Nah, Iya. mungkin Dari kita guru-guru mungkin atau dari penyerapan daripada atau pelaksanaan daripada tata tertib sekolah belum diselenggarakan atau dilaksanakan secara sepenuhnya. Iya, betul. Atau mungkin kurang efektifnya bagi pemangku-pemangku kepentingan yang bertugas di bidang itu, atau kurangnya sosialisasi atau segala macam. Dari situ kan bisa kepala sekolah dia sudah mengevaluasi. Pengalaman berharga. Istilahnya kan mengevaluasi kinerja daripada guru itu kan sumbernya dari situ. Jadi Dengan sendirinya setelah kita mengetahui, kita adakan rapat secara internal pihak sekolah, yang sendirinya bisa kita meningkatkan kita punya kinerja sesuai dengan tupoksi yang kita pegang atau yang kita emban masing-masing. ya, jadi memang pengalaman yang paling berharga tadi itu adalah bagaimana silaturahmi mempererat hubungan kita dengan orang tua. Betul Pak, memang dari artinya dengan hal tersebut kita bisa mengundang orang tua dan untuk kita bicarakan dengan baik-baik. Betul sekali Pak. Ya baik Pak, itu terakhir dari kita, saya dan Ibu Aga terkait wawancara terkait studi kasus yang berhubungan dengan biblioteca maupun rujukan moral yang memang pernah terjadi yang pernah Bapak alami. Dan mungkin itu saja dari kita berdua Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan kita akan nanti kita kembali ke ruangan lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, Iya. hari dulu. Iya Pak. Iya Pak. Ya Pak, sebelumnya kami mohon izin, saya dan rekan saya ini Ibu Adriani, kita maksud kedatangan kita ini adalah kita mau mengadakan sedikit wawancara tanya jawab kepada Pak terkait dengan kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi yang hubungannya dengan dilema etika maupun rujukan moral, baik di antara Pak dengan rekan-rekan guru maupun di antara siswa, seperti itu Pak. Nah, Iya. baik Pak. Jadi di sini saya dan rekan saya ini nanti saya yang duluan ada tanya Pak terkait dengan ada beberapa pertanyaan, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Adriani. Nah, sebelum saya masuk ke poin-poin pertanyaan yang saya tanyakan, sebelumnya saya mau tanyakan dulu nih, Pak menjadi kepala sekolah di sekolah ini sudah berapa lama? Oh iya, kebetulan saya menjadi kepala sekolah itu mulai 14 April 2022. Jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi kurang lebih 3 tahun ya Pak. Berarti ya sudah cukup lama juga Pak ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang hubungannya dengan dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di sini. Iya. Oke Pak, jadi saya langsung saja dengan mungkin dari pertanyaan pertama dari saya ini. Selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke. Saya mungkin lebih tertarik ke dilema etika ya, dilema moral ya. Bujukan moral. Iya, bujukan moral. Karena bujukan moral itu terjadi juga di sekolah saya dan itu memang saya rasakan. Jadi di sekolah saya itu bujukan moral salah satu contoh misalnya kita lihat itu adalah ketika anak-anak itu menyontek dalam ulangan semester maupun ulangan mid itu terjadi sering dan alhamdulillah kejadian-kejadian itu
selalu kita bersama dengan wali kelasnya, dan itu selalu kita selesaikan pelan-pelan, karena kejadian-kejadian itu anak-anak anggap biasa sebelumnya. Oh, iya. Di sini mungkin itu sudah kebiasaan mereka. Kenapa mereka terjadi nyontek begitu? Karena mungkin mereka desakan harus punya ranking, Oh, betul. atau mungkin bersaing sama temannya, Bersaing sama teman. atau mungkin pengaruh dia tidak belajar semalam jadi harus nilainya tinggi. Betul. Jadi itu pasti terjadi. Bisa jadi betul. Berarti biasanya itu pasti ada gengsi mungkin ya antara. Iya, gengsi, ya betul. Oke, baik Pak. Kemudian yang berikut, berbicara terkait kasus bujukan moral tersebut Pak, yang barusan Pak bilang itu. Nah, bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini untuk masalah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Saya pikir pengambilan keputusan kita tidak bisa ambil dalam satu pihak, maka Iya. harus kita identifikasi dulu masalahnya apa, terjadinya apa. Macam tadi misalnya kalau pengaruhnya misalnya karena dia desakan orang tua Desakan. harus nilainya tinggi, Oh, betul. maka itu harus kita libatkan juga orang tuanya Oh, iya. dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Harus kita ingatkan orang tuanya. Di situ juga hadir orang tuanya ada, atau yang membuat atau siswanya juga ada, dan juga wali kelasnya kalau bisa. Di situ Iya, juga betul. keputusan itu. Jadi di situ terkait dengan nilai-nilai kebajikan apa yang memang bisa diterapkan langsung di situ? Iya, terkait nilai-nilai kebajikan, maka di situ anak-anak kita harus ajarkan bagaimana mereka bersikap jujur, Iya, supaya betul. tidak menyontek, Iya, iya. percaya sama diri sendiri. Iya, betul, Minimal betul. dia jujur sama dirinya sendiri lah, supaya Iya. dia tidak terbawa-bawa sampai Iya. jenjangan selanjutnya, misalnya akan percaya hasilnya orang lain daripada dia sendiri. Iya, betul. Betul Pak. Jadi betul sih, karena mereka jujur, karena percuma juga kalau nilainya tinggi tapi Iya, bukan betul. kejujurannya, Bukan tapi kejujurannya, iya, betul. hasilnya sendiri. Oke, baik Pak. Berikutnya itu, nah terkait yang tadi ada nilai kebajikan tadi, kemudian terkait bujukan moral siswa yang tadi menyontek itu, selama ini tuh biasanya Pak itu prosedur apa sih yang Pak lakukan, atau langkah-langkah seperti apa yang Pak lakukan selama ini terkait dengan kasus untuk menangani kasus tersebut? Oke, kami semua punya pengalaman untuk di SMP Negeri 13 Jadi yang pertama itu kita identifikasi dulu masalah apa ya. Setelah kita ketemukan identifikasi, maka kita harus tanya ataupun kita harus cari siapa-siapa yang terlibat di dalam itu. Iya. Ketika orang-orang yang terlibat ataupun gurunya dengan itu yang terlibat dalam itu, maka kita selalu duduk bersama untuk kemudian mencari solusi. Oh iya, betul. Mencari solusinya di situ. Jadi seperti itu langkah. Iya, Memang langkah-langkah lebih ya. efektif. Gitu. Oke, baik Pak. Ini terakhir dari saya sebelum nanti dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Iya. Adriani. Masih berhubungan dengan kasus yang tadi ya Pak. Jadi untuk penanganan kasus tersebut, hal apa yang memang Bapak merasa selama ini tuh dia efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Baik, jadi supaya dia efektif sebenarnya tergantung pihak-pihak yang terlibat tadi. Oh iya. Ketika misalnya mereka kooperatif, baik wali kelasnya maupun anak itu, maka kita selesaikan itu lebih mudah, dan kita mendapat solusi juga lebih mudah, menciptakan solusi juga lebih mudah di situ. Karena tadi kerjasama tadi harus semua pihaknya harus terlibat. Apakah misalnya di siswanya atau di wali kelasnya atau guru yang sedang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Iya. Itu saja. Jadi lebih kepada kolaborasi ya. Iya. Karena supaya istilahnya kolaborasi Menemukan ini solusi supaya sama-sama. solusi sama-sama sehingga tidak terulang lagi. Tidak terulang kejadian lagi. ini cukup sekian atau ada penurunan yang drastis lah. Iya, itu yang harus kita harapkan. Minimal Maka- ada penurunan. Iya, makanya kalau misalnya terlibat dengan orang tuanya, dia terlibat, maka kita panggil orang tuanya, kita Iya. atur waktu supaya kita bicarakan sama-sama, kita antisipasi, karena sekolah tidak bisa lepas dari kontrol orang tua juga. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Adriani. Silakan Ibu. Oke, jadi Pak, saya lanjut saja Pak. Jadi Iya. dari yang sudah kita bicarakan mengenai pengambilan keputusan, yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus itu sebenarnya tantangan yang seperti apa? Baik, hal yang misalnya kita mau selesaikan kasus ataupun permasalahan-permasalahan di sekolah seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ketika semua pihak itu terlibat, maka terlaksana bagus. Tapi apa yang menjadi hambatan ketika misalnya pihak-pihak yang ketemu butuhkan itu, misalnya butuh informasi dari orang tuanya atau wali kelasnya, dan dia misalnya
tidak terlalu peduli dengan keadaan itu. Bahkan kita sudah undang berkali-kali misalnya dia tidak datang, maka kita menyelesaikan sepihak saja di sekolah kan tidak efektif, harusnya dengan di rumah juga. Kita tahu. Jadi dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, atau Bapak langsung menyelesaikan kasusnya itu di tempat seperti itu, atau punya waktu tertentu untuk menyelesaikan kasusnya seperti apa? Oh, kalau yang begitu kita tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Kita pengalaman di sekolah dan punya aturan tersendiri. Kalau misalnya anak itu pelanggarannya 1 atau 2 kali, maka kita masih internal selesaikan. Artinya itu belum terlalu buat kami belum bisa kita libatkan orang tuanya. Kalau misalnya 2 kali sampai ke atasnya 3 kali sampai 4 kali, maka otomatis kita harus libatkan dengan orang tua sebagai yang bertanggung jawab di rumah, karena di sekolah kan hanya sampai jam 12 saja atau sampai jam 1. Jadi itu harus kita libatkan dengan orang tuanya. Jadi selanjutnya Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Yang menjadi faktor mempermudah itu saya pikir karena keinginan kami untuk menyelesaikan kasus sekecil apapun di sekolah itu yang mempermudah, dan selalu kita koordinasi dengan guru ataupun orang tuanya mereka. Itu yang membuat kita mudah, jadi gampang menyelesaikan karena guru juga merasa bertanggung jawab, siswa juga ketika misalnya ada kasus itu dia merasa kalau misalnya panggil orang tuanya dia harus hadirkan orang tuanya. Itu yang membuat kami ini. Dari semua hal yang sudah Bapak jalani, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan? Yang pertama, saya pikir adanya harus koordinasi semua pihak yang terlibat, kerjasama penting, dan aturan yang harus kita jalankan di sekolah itu terlebih dahulu kita harus sosialisasikan. Yang pertama kita sosialisasikan sama guru, kita minta pendapat guru apa segala macam. Nanti sudah fix di lingkungan guru atau sebagai pendidik, baru kita terapkan ke anak-anak. Itu pun kita tidak langsung terapkan, tetapi mungkin step by step kita di dalam upacara kita sampaikan, oh ke depan misalnya kita terapkan ini ya, selalu kita sosialisasikan dulu aturan-aturan itu. Jadi saya supaya ke depannya lebih mereka memahami. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak untuk jawaban-jawaban diberikan kepada kami berdua, dan memang dari kami pribadi kami mengharapkan bahwa semoga dari kasus yang Pak baru sampaikan ke kita ini, semoga kedepannya itu ada penurunan, sehingga terutama ada kesadaran dari orang tua ya kepada anaknya untuk bagaimana memperhatikan belajar anaknya itu, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran moral seperti itu. Karena kita juga dilema pastinya pakai ya, pasti dilema ketika pusing ini nanti gimana nih. Akhirnya sementara anak-anak ini kita tidak bisa menahan mereka, artinya putus sekolah atau apa gitu kan, nanti jadi frustasi untuk mereka. Karena sasaran kita guru kan pada peserta didik, jadi memang betul kolaborasi yang tadi Pak bilang itu sangat penting. Dan kami berdua berharap ke depannya kasus-kasus seperti ini minimal menurun drastis atau tidak ada lagi, sehingga ada kesadaran itu dari orang tua maupun siswa tersebut. Insyaallah kita jalankan terus. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Dari sini kami pamit dan kami akan ketemu lagi.